Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yana Katarina dengan nomor mahasiswa 610301850. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan sari kedelai. Saya juga akan menjelaskan tentang sedikit ilmu pengetahuan yang ada pada saat proses pembuatan sari kedelai dan juga kira-kira berapa besar modal yang diperlukan dalam proses pembuatan sari kedelai ini. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu sari kedelai. Sari kedelai atau susu kedelai merupakan salah satu minuman yang banyak sekali digemari oleh masyarakat karena memiliki rasa yang enak dan juga tinggi akan kandungan nutrisinya, terutama pada kandungan proteinnya. Nah, biasanya susu ini atau sari kedelai ini dijadikan sebagai pengganti susu sapi, terutama bagi mereka yang mengalami lactose intolerance, di mana kondisi tersebut mengharuskan mereka untuk tidak mengonsumsi susu sapi karena pada susu sapi tersebut terkandung gula susu, yaitu adalah gula laktosa. Nah, prinsip pembuatan sari kedelai ini pada dasarnya adalah ekstraksi kedelai, di mana kedelai yang sudah aktif dihancurkan dengan menggunakan bantuan air juga dan juga mesin penghancur seperti blender atau chopper. Kemudian kita akan memeras hasil hancuran tersebut dan kita akan dapat pisahan antara ampas dan juga sarinya. Kemudian sari itulah yang akan kita konsumsi. Sebelumnya kita bisa panaskan terlebih dahulu untuk membunuh kuman-kuman yang ada dan juga ditambahkan zat lain seperti garam atau gula. Nah, tujuan dari pengolahan kacang kedelai menjadi sari kedelai ini adalah untuk meningkatkan nilai atau value dari kacang kedelai itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, biasanya kacang kedelai ini sangat jarang sekali dikonsumsi dalam bentuk mentah seperti halnya kacang tanah. Sehingga dengan mengolahnya menjadi bahan makanan yang lebih familiar seperti kecap atau mungkin sari kedelai ini dapat meningkatkan nilai jual dan juga nilai konsumsi dari kacang kedelai itu sendiri. Dan sekarang saya akan menunjukkan pada kalian bagaimana cara pembuatan sari kedelai. Sebelum memulai proses pembuatan sari kedelai, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Kemudian saya akan memberikan perlakuan awal pada kacang kedelai, yaitu adalah dengan memisahkan kacang kedelai yang memiliki kualitas baik dari impurities yang ada, yaitu batu-batuan atau mungkin kacang kedelai yang tidak jadi. Kemudian kacang kedelai yang memiliki kualitas baik akan saya timbang untuk diketahui berat awalnya. Dan kacang kedelai tersebut akan saya bilas di air mengalir. Tujuannya adalah untuk memisahkan kacang tersebut dari kuman yang ada seperti tanah atau mungkin debu. Kemudian kacang yang sudah bersih akan saya rendam pada air yang cukup banyak. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan kacang ini karena pada fase ini kacang masih berada pada fase dormansi sehingga teksturnya akan cenderung lebih keras. Dan pada fase ini juga dapat dipisahkan kacang dari kulit arinya. Dan kemudian setelah 12 jam kacang akan berubah menjadi seperti ini. Dapat dilihat bahwa dia jauh lebih membesar ukurannya dan pastinya memiliki tekstur yang jauh lebih empuk. Kemudian akan saya lanjutkan ini pemisahan antara kacang kedelai dengan kulit arinya. Tujuan pemisahan ini adalah untuk menghindari kemungkinan adanya bau langu pada saat proses pembuatan sari kedelai.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis ekonomi, dan berikut merupakan analisis ekonomi yang pertama, yaitu kebutuhan bahan baku dan bahan pengemas. Dapat dilihat tuh bahan baku yang diperlukan adalah kacang kedelai, gula, dan juga air dengan total kebutuhan sebesar Rp468.000, sedangkan tuh bahan pengemas yang dibutuhkan adalah botol plastik dan juga label dengan total kebutuhan sebesar Rp350.000. Yang kedua adalah kebutuhan untuk pekerja. Dapat dilihat di sini bahwa pekerja yang dibutuhkan adalah 4 orang dengan bagian produksi, pengemasan, dan juga pemasaran. Total kebutuhan pekerja per hari adalah biayanya Rp375.000. Kemudian apabila dijumlahkan keseluruhan, total pengeluarannya adalah Rp468.000 untuk bahan baku, Rp350.000 untuk bahan mengemas, dan juga 10% dari kebutuhan total untuk utilitas, yaitu sekitar Rp82.000. Kemudian biaya tenaga kerja per hari adalah Rp375.000, sehingga total pengeluaran per hari adalah Rp1.275.000. Kemudian untuk keuntungannya, apabila satu botol adalah sebanyak 600 ml dengan harga jual Rp20.000 per botol, dan apabila satu hari laku 100 botol, maka keuntungan yang diperoleh per hari adalah Rp725.000 dengan persentase keuntungan yaitu sebesar 36,25%.